soalnya Mas kalau sekarang hari tentang itu apa ini dan nuan pulau penjenengan silahakan waktu menerus ini jangan ngacor kekuatan petang sih ditanggung bapak ibu begini permangan tonggol-tonggol permintaan sekawan Mas kalau sekarang itu badan sanggup mecah nih terbatas tidak makanya sekarang bisa menangis dan penjenengan para atas masalah sekarang ini saya namanya sampai cimbali sampai mengalami yang malah tetap dikira dari aku mau berada sili orang ini jangan gempur tanggalan bapak itu penyelamatnya saat besok sekitar orangnya akan pengen makanya dia terus kesalahan makanya saja lain kalau tunggal nggak yun si dipaten bapak itu demi pesugihan yang seperti janji sokos musuh dulu bakal ngerti yang burin sing biasanya nyatu ini ya gini dari kira-kira sing pisanan sing belum sampai kayak mbak Yuni sing ini gitu nanti sekian atau sing namanya saya pisanan nih kok dari sing ini yang mas kalau sekarang dari yakin sekarang penjenengan nasihat itu ojo cepat pikiran dan hatinya gangguannya dia itu sebagai manusia dia harus pengen ngisi dengan yang bayi mas kolot makanya itu DLY jadi manusia orang negara paling DLY tapi keputusan para dulu langkis moyo jadi setelah perjanjian 500 tahun cuma jenengan tok segitu waknya kalau itu tutup kalau nanti itu sebuah rumahnya makanya dia sendak berlaku jadi manusia rasanya sedih susah lingkungan sing dizolimi disakiti dan dia dilarang orang masalah dia nanti dia juga mentolong nyawa sekitar sedikit jadi apa itu berkumpul sedikit makanya sebesar tahun dia ini simpan aku sore ini aku antai salah siji keturunan wali untuk bocah lagi juga mati-mati ya merangi bapak ibu bukan itu durhaka tapi merangi dibudaki di mata ini diikuti saya pikir mati jadi diri ini ngerti posisi ini aku nonton ada episode itu nonton bagi nonton makanya lah tidak ono sing jauh ini mengalami musuh ini masalah sekarang mesti cepat pikirannya pikir karena obat ini kayak terang tidak enak rasa batasi materi paten tidak nyawa makanya kalau bapak ini dibuat bocah ini bisa pasti dipateni mas mbak ini ditanggung tidak aku pengen bertolong pesen dari Kanjeng Ratu Kecil lan Eyang Prabu Jaya penjenengan tuntun penjenengan ditunjuk dari wali utawa wong tua angkate Mas sampai titik panci ini sampai isi sampai pakai nyawa itu ciloko yang ngalamin dunia ono menghormati biasa orang mungkin sampai aku mungkin hidup sama orang
terus ngono wae ada bukan pamit sambut susui ini bocah putih terus kesel ini bocah itu kesel pikirannya pikir lakunya kesel mungkin dengan sambut dampingi وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا jadi wong sing bermanfaat kuwi ora gampang. Jadi manusia sing bermanfaat kuwi ya kudu gelem dimanfaatno. Lek ijik gak terima dimanfaatno ya aja pengen dadi wong sing bermanfaat. Mergo ora bakal iso. Jadi panjenengan iki kabeh nek pengen dadi wong sing bermanfaat ya kudu gelem dimanfaat. Sawet gelem dimanfaatno insyaallah saged bermanfaat. amin Ya, sesuatu hal napa mawon ingkang bermanfaat niku kedahaken proses kudu ana laku. Pedang niku saderenge dados pedang sing tajam niku nggih kedah diantemi beratus-ratus kali. Perlu dihajar, perlu digembleng, diantem kanan kiri, ngisor dhuwur, jaba jero. Sampai akhirnya dibakar meleh, diantemi meleh. Sampai nanti akhirnya jadi pedang yang tajam. Tapi ya harus sabar ketika diuji, baik itu dengan kesusahan maupun dengan kesenangan. Tidak boleh kuat, tidak boleh gampang tersulung. Kita sabar, inilah kehidupan yang perlu dilakukan. Mau mulai panjenengan bisa niki ngamalni amalan. Pertama muncul ketentraman, rito kalian apa ingkang dados keparingi pangeran. Sebab sapa sing pengen Allah rito li Gusti Allah ya kudu rito kalian apa mawon ingkang dados keparingi Gusti Allah. Sampune rito mungkin muncul mahabbah, rasa tresno karo kabeh manusa. Sampun tresno nggih, kita itu akan diuji dengan apa yang kita cintai. Katanya cinta sama istri ya akan diuji dengan istri. Kita cinta dengan anak ya akan diuji dengan anak. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat cinta kepada anaknya Nabi Ismail, ya diuji, disuruh untuk menyembelih. Karena Allah itu maha pencemburu, tidak mau hambanya itu cinta kepada siapapun selain dirinya sendiri. Karena yang lainnya itu hanya titipan saja. Dan itu menjadi bukti bahwa apapun yang ada di dunia ini ketika benar-benar dicintai akan membuat sengsara, kecuali sandarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan
mungkin tidak akan bisa diceritakan ke siapapun. Bahkan nanti ketika ada yang melihat ya banyak yang menganggap orang gila, seperti halnya juga saya. Karena memang apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan tidak sama seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Ada seseorang itu yang dilihat hanya yang dilihat oleh matanya, tapi ada juga seseorang itu yang melihat dengan hati. Tidak perlu dijelaskan, yang penting dilakukan dengan sepenuh hati. Tidak perlu menjelaskan apapun kepada manusia tentang apa yang kita lakukan. Cukup lakukan dengan sepenuh hati, karena sesuatu hal yang dari hati pasti akan sampai ke hati. Kalau ada yang belum sampai ke dalam hatinya, itu pasti karena adanya kotoran, adanya kebencian, adanya iri dan juga dengki. Tapi kalau bersihnya hati, Pak, insya Allah pada akhirnya pun juga akan mengerti. Karena sesuatu hal yang dilakukan dari hati pasti akan sampai ke hati. Banyak contohnya. Bu Erni ini ya tetangga saya di depan rumah saya. Sekarang dia jadi saudara. Bentar lagi suaminya ya insya Allah bekerja di sini. Pak RT dan lain sebagainya. Yang awalnya mungkin tidak begitu suka atau mungkin belum kenal dan lain sebagainya. Sehingga kalau sudah kenal, dalam Islamnya bertabayun, kata Imam Syafi'i, daripada mendengar itu lebih baik melihat. Dan pada akhirnya nanti akan sampai mengerti dan sampai ke hati, insya Allah. Dibanding dengan baik itu boleh, baik itu baik, tapi yang penting nggak merasa diri paling baik. Kalau melakukan suatu hal yang baik itu baik, tapi kalau merasa diri paling baik itu tidak baik. Jadi jangan merasa kita itu berkorban, jangan merasa kita itu berjuang, karena semuanya itu pun kehendak dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sing akan diucapkan. Dan yang kedua, baiknya harus karena Tuhan yang Maha Kuasa, karena Gusti Allah. Karena kalau berbuat baik hanya karena manusia pasti kecewa. Contoh jenengan baik sama orang tua, orang tuanya pikun, sudah dikasih makan katanya belum, apakah terus jenengan itu akan kecewa? Enggak kalau karena Allah. Sebab baikku ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau seseorang baik karena Allah itu namanya wusul. Allah memberikan sesuatu pasti lewat perantara, nggak mungkin langsung. Saya aja dapat makanan ini tadi, benar makanan ini dari Allah, usulnya dari Allah. Tapi perantaranya adalah anak saya. Anak saya masak dari mana? Dari tamu-tamu saya. Berarti saya hidup juga dari orang lain, tapi saya hidup sendiri. Makanya tahu terima kasih, menggunakan wasilah itu penting sekali. Mau kenyang harus makan wasilah, dapat uang harus bekerja itu wasilah. Jadi berterima kasih itu salah satu hal yang paling utama. Yang penting saya minta sama jenengan baiknya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sama manusia, yang penting kita baik. Orang mau baik nggak sama kita nggak apa-apa. Hidup itu cuma sementara. 1 menit di sini bisa 70 tahun di sana. Bisa 1 menit di sini bisa 100 tahun di sana. Bisa 1 menit di sini, bisa 200 di sana. Bisa 1 detik di sini, keabadian di sana. Jangkanya seperti itu. Jadi tidak usah susah dengan omongan orang, dengan cacian orang. Yang penting jadi huruf alif tanpa harokat, tanpa Allah, tanpa Allah.
nanti hatinya tenang dan tentram. Saya itu kemarin itu menghadapi laporan atau tuduhan itu sebanyak 33 laporan. Ada yang mengatakan yang melaporkan saya pencemaran agama, ada yang melakukan saya pencemaran budaya dan lain sebagainya. Seharusnya yang pencemaran agama selesainya baru kemarin. Lawan saya itu dosen. Beliau melaporkan saya, katanya saya mencemarkan agama karena katanya saya menghina baginda Rasulullah. Setiap hari saya bersama santri sholawatan 1000 kali muji baginda Rasulullah, kok katanya saya menghina baginda Rasulullah. Hanya kata-kata saya yang dipotong. Nah, saya mengatakan bahwa baginda Rasulullah itu juga pernah salah loh. Itu saya dilaporkan di kantor polisi. Katanya saya itu pencemaran agama. Setelah saya dilaporkan, diundang saya di Polres. Sampai di Polres saya jelaskan. Saya tanya, baginda Rasulullah itu secara dohiriahnya manusia atau bukan? Manusia. Dia jawab manusia. Manusia ada salahnya enggak? Setiap manusia itu pasti pernah punya salah. Hanya kalau baginda Rasulullah itu maksum. Diampuni dosanya Allah. Salahnya pernah, tapi kalau dosanya enggak pernah. Baginda Rasulullah itu diangkat menjadi seorang nabi secara dairahnya ya, setelah Nabi Isa dianggap Tuhan oleh umatnya. Makanya baginda Rasulullah itu sering memunculkan sabariyahnya, sifat-sifat manusianya, sifat jaisnya. Saya katakan baginda Rasulullah juga pernah sholat lupa rakaatnya. Pernah ada tamu, beliau cemberut ditegur oleh Allah. Dan yang saya sampaikan di video tersebut, saya menyampaikan di video saya itu bahwa Nabi itu juga pernah salah loh. Saya katakan seperti itu. Saya tidak mengatakan kalau baginda Rasulullah Nabi Muhammad, Nabi Bina wa Nabi Muhammad SAW itu. Yang saya katakan itu Nabi. Sekarang kenapa Nabi Adam itu diturunkan di dunia? Salahnya karena makan buah kulfi. Tapi bukan salah yang karena dosa, salah karena sunnah. Salahnya karena lumrah. Kalau nggak ada kesalahan itu, bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan? Nabi Nuh nangis 300 tahun, menangisi anaknya Kan'an, ya, karena tidak mau mengikuti dari ajakan Nabi Nuh. Nah itu pun juga ditegur oleh Allah. Akhirnya ya beliau manggut-manggut. Akhirnya dicabut baru sekitar 1 minggu yang lalu dicabut perkaranya. Tanpa ada apapun, tanpa saya memberikan apapun. Nah terkadang kan ini ada di kitab-kitab ada. Tapi terkadang orang nggak ngerti, hanya karena viral saja, hanya karena tuduhan saja, hanya sekedar opini saja jadi masalah. Tapi ya enggak apa-apa. Saya katakan kembali, itu adalah proses kehidupan. Maka di dalam hidup ini kita harus menerima proses yang diberikan Allah kepada kita. Hati jenengan yang pengen menolong seseorang, nanti yang ditolong nggak tahu terima kasih, itu apa? Ya, insya Allah nanti saya datang ke Bunda Ratu. Nanti insya Allah sama santri ya. Kita ke Segoro Kidul. Malam Selasa siap ke Segoro Kidul? Siap. Ibu Erni ikut? Siap. Ibu Erni ikut ya? Ya? Pakai baju hijau-hijau nanti nyemplung di laut kita. Loh. Masih nggak percaya. Kata siapa? Tadi Bu Bunda Ratu
Duduk dek, duduk dek. Ya, Mama. iya. Bawain batunya. Sini dek. Saya pinjamkan 1 minggu ya. Nah, duduk, duduk. Jadi setelah 1 minggu balikin ke saya ya. Baca amalannya wa idza batostum jabari. Setiap ada yang sakit nanti dikasih di air masjid, taruh wa idza batostum jabarin, siramin ke seluruh kampung ya. Sebulan ke semoga dengan sedaya selalu diparingi keselamatan, keberkahan, kemuliaan, mulia dunia mulia akhirat, selamat dunia, selamat akhirat, selamat dari batini, selamat sedikit, selamat segala kita insya Allah. Amin. La ilaha illallah. Semoga jadikan sebab dia ajak ke ruang konsultasi. Mas, monggo diajak ke ruang konsultasi ya. Ceritain aja semuanya. Selanjutnya Bapak Purnomo dari Tulungagung. Mic-nya perlu Yang satu ini. kemana? Assalamualaikum. Tangan pundi? Rejo tangan. Nggih. Masya Allah. Sinten bareng asma? Purnomo. Pak Purnomo. Biasa. Anaknya wis akeh. Ya itu, waktu beli ini ngebur. Anaknya sing sakit Pak. Tidak bisa dikit-dikit. Nah ini. Usahanya gagal lah ya. Sing ngangkur karo bojone. Aja pikiran sing romantis, sing harmonis. Dok. Arab. Ya. Kira ya romantis banyak utang Terus lah utang akeh terus musuhan lah. utang terus pulang boten pulang itu ilek Gus lek kula iki Cocok. gampang melayu stres nih gampang melayu nih temen berarti kalau emosi Ono relax jojo. Kowe ngomong sing gendang lho, Jo. cici niku ilek itu mesti utang No. Nanti pukul. diung terang ae malah cici kok tambah ya Sama edan. tambah edan itu kalau emosi marah-marah gitu Akeh wong pekok tambah pekok. Wong cengok tambah cengok. Makane akeh wong soro tambah soro iki mergo mlakune ora sesuai kalih kersane pengirane. Iki aku bahas ora bab masalah agama lho ya. Aku masalah bab rasa lho ya. Nanti aja dibentur-benturke. Aku wong Jawa ngomongke bab rasa dibenturke karo agama. Kan beda. Ya kayak contohnya masalah ini ki sebenarnya antara lahir karo batin iki mau ora ana kesambungan. Yo amit. Uripe piar mulya. Sedangkan wong ki mau ke ndonga karo kerja ya kudu dadi siji. Lah mung sekedar kerja tok ya ora dadi. Ndonga tok ya tambah ora dadi. Kecuali kowe wali. Wong makom iki makome kuli kok kudu wali kok. Nek wali ngono ta. Wong wali we ya pangkah kudu rekoso kok. Mengira tahu dulu matane.
Tapi sing tak jaluk ki mung siji. Ayo mulai ditoto iki. Iki lek gak ditoto ya sampai kapanpun juga tinoto. Lek ora ditoto sampai kapanpun uripe yo ora tinoto. Panggah acak-acakan, panggah gegeran, terus sampai kapan? Yo sebenarnya melas nyawang jenengan itu melas. Melas. Ya aku dewe jane perlu dimelasi. Tapi aku malah melas karo awakmu. Aku ndelok wong iki kaya ndelok kae lho. Sapa kae bocahku sing kae tahun iki kene sapa? Apa kae kancamu kae lho? Iki. Heeh. Wiji. Ini kalau santri kedengaran wiji. Ya, wiji. Tapi tenanan ya. Tenanan pengen berubah ya. Tenanan mlakune pengen tenar ya. Sampeyan wis duwe kepenginan ngono ki atiku wis seneng. Makanya sampean rene iki mau demi Allah aku gak njaluk apa-apa. Ora njaluk apa-apa blas yo gak ngarep-ngarepno duitmu belas. Kowe gelem rene ngono aku seneng. Mergo apa? Ya sampean ini memang perlu ditulungi wong ngene iki. Nek gak ditulungi ya berantakan. Berantakan. Tapi seorang aku tak cerita sih ya. Aku dewi ini sebenarnya ngelakoni apa-apa. Masih aku wong lanang. Dulu ya mesti tekok wong wedok ku sih, tekok bujuku sih. Masih aku wong lanang lho ya. Masih aku wong lanang. Arep nyambut gawe ngene, arep ngene. Iki aku arep gawe supermarket iki. Amin. Gawe supermarket insyaallah. Amin. Wilayah Kediri, Blitar, Tulungagung, ya aku gawe supermarket. Wes Allah supermarket ku nek 20. Amin. Lah ngono kuwi wae ya amit. Iki kudu tekok bojo lho, padahal ya dhuwit-dhuwitku sing kerja ya aku. Iya, kudu tekok bojo lho. Iki aku cerita aku dhewe kami. Mergo apa? Sembarang sing awake dhewe lakoni sebenarnya wong lanang ki mung sak derma nglakoni. Cara pancuran mau mung sekedar pancurne. Tapi banyune teko wong wedok. Makane wong lanang ki ngejujur, lho tenan iki sarah bahasa Sanepan itu. Apa ae rezeki lancar ora tergantung wong wedoke. Tak kandhani kok. Aja keplak bojomu. Kuwi ya nek klerune, ora ngono tok. Dadi apa ae banyu rezeki sing ngalir teko wong lanang tergantung sing pertama ridhone bojone, sing kapindho tirakate. Bojoku ora takon nyapa-nyapa. Ora takon kerja wingi wangi aku monggo, ora ya ora apa-apa. Kowe golek pembantu pira monggo. Aku kayak duit gak tahu jenengane tekon. Gak tahu tekon sampai RT. Tak wae. Hasilku sak wulan 1 juta tak paring ning kabeh. Ora tau nyekel aku duite. Ya aku kerjai kayak gitu. Ya gak tahu tak tekoni duit wingi apa ngono demi Allah gak tahu tekon. Duit wingi apa? Kok wis entek. Kuwi jenengane ora ngeki. Kuwi titip. Kuwi titip. Kula kan pertama nikah ngoten ta. Iki penting pengalaman. Pengalaman. Dadi mbok aku sak wulan sak miliar, mbok 10.000, mbok jamane dhisik entuk sak wulane 400.000, 300.000 kabeh tak kandhani. Aku gak tau ngerti duit iki. Luwih becik ora apa-apa dhuwitku dientekne bojoku timbang tanggung lonte ngono ae wis. Ngono aku. Timbang tanggung main entekno. Aku bangga lek dientekne bojoku, dientekne wong tuaku aku bangga. Timbang tek tanggung lonte tanggung main ngono ae wis. Lah aku mikirku ngono ae. Wong tua kula njaluk omah tak tukane. Tak tukane tak apa duit, tapi nyenenge wong tua. Iki barokah kan.
Kata niku. Lah sampeyan iki dhewe iki uripe bledru ngono kok. Bledru ya. Bledru karo. Pak Wiji. Jenenge apa aja Purnomo. Kamu Wiji ya. Purnomo wis nyedeki sampurna lho masamu. Acak-acak kan wis proses lah ya. Proses. Tak jaluk. Sing penting piye rumah tanggane iki mau harmonis. Piye lek ngolah. Nek ora ngerti ya milu ngaji ning kene. Tiap dina milu rukyah ning kene. Waktu sore balik kerja apa tak urung kerja rene. Kok balik kok kene mulai ngono ae. Lek ora ngerti, lek pengen gratis. Ben ngerti. Ora nek takon bayar ning kene, gratis. Jadi sempat Iya, ora sempat ya di sempat-sempat nih. kadang-kadang kerjanya nggak tentu. Iya. Lah jenengane wong pengen ngerti ya enek pengorbanan. Ya waktu nih ya tenaga. Lah duit ora usah wis akeh duit. Yang penting tak jaluk rumah tanggane sing harmonis. Jam 1 kudu tangi. Jam 1 kuwi artine nyuwiji. Dadi siji. Pokok wong wedok gelem tangi bengi terus minimal jam 1 gelem ndongakne bojone wis nyawiji dadi siji. Bojone nyambut gawe, bojone turu wong wedok gelem tangi. Wah, sak menit, 2 menit, 3 menit wudu ndongakne bojone. Al-Fatihah ngono ping 7 apa ping 3. Dadi siji kan. Apa meneh kok terus gelem sampai jam 2 sampai anak turu nih. Sebab siji kuwi dat. Asyhadu alla ilaha illallah widat. Loro kuwi sifat. Lanang wedok. Ya dikatakan ibu bapak bareng. Mesti beda. Sampe lakon. Malah aku kan dhisik asline aku dudu ora iso apa-apa. Mung melek bengi ngono to. Alhamdulillah pengen apa-apa ya iso. Omong sak omong ya dadi kok modele. Alhamdulillah sampean tangi itu enggak gitu. Apa dadi lanang sing sabar. Ada sesuatu hal makanan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu menelan kekecewaan. Menelan kekecewaan. Junung nesu pe iso guyu. Bojomu nesu iku pangajar ning sampinge guyoni. Cuma lama judi. Wah. Ya benar tuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa salli ala sayyidina Muhammad. Seperti ngoten nggih. Tangi bab siji salat bengi jadi dijongani dijaga rumah tanggani terus tiap mlebu metu omah wudu maca salat alika ping 7 ya arep mlebu ning omah wudu maca salat alika ping 7 teko omah arep metu wudu sik maca salat alika ping 7 ya sampai ngrasake dhewe mlebu kita ora usah mikir begini lagi mau tenang gak mikiran gimana tuh mari kok pikiranmu akhirnya nyambung nih betenge ning bebannya ini bilang soalnya mati yang begini gue dibakar diundang ini ya lah orang tuh ya apa sepenting ngomong boleh tegar boleh bunyi boleh mati maka diundang ngomong